saya akan masuk, sudah dari jauh itu sudah dipapak. Saya itu digandeng, terus dinaikkan pada tangga di depan BRI itu. Begitu tahap-tahapnya terlalu tinggi, mungkin ya melihat saya naknuk gitu, kasihan atau gimana. Akhirnya saya tanya, penjenengan itu sopo? Kok begitu saya datang, Bu Erlan apa mriki? Nah, gitu. Terus saya tanda tanya, iki sopo? Pangling. Nggih. Nggih. Penjenengan iki sopo? Kula Saidi ngeten lho, kula niki Saidi. Oma sampean nduk endi? Kula lebet desa. Putrane sapa? Terus setelah disebutkan orang tuanya, saya ingat orang tuanya aja, tapi anaknya itu saya lupa. Nggih Bu Er, kalau rumen kula nek tilem panjenengan jewer kuping kula. Karena apa? Biar apa yang saya sampaikan tujuannya adalah demi kebaikan. Sehingga di sini ada pada waktu apa dikatakan suka menganiaya itu tidak. Tapi tanggapan orang lain itu seperti itu. Bahkan Pak Rai sendiri juga pernah, kula rumen dengan jiwit banggaan kula Bu Er. Nah, tapi kalau tanpa sebab mungkin saya tidak seperti itu. Lain kalau dibandingkan dengan guru sekarang yang sewu, tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi guru sekarang itu tujuannya itu apa? Mencari pekerjaan, bukan panggilan. Kalau zaman saya dulu itu panggilan. Sebenarnya enggak mau saya jadi guru. Waktu itu yang disiplinnya bukan main, Pak Tris, ya almarhum, Bu Mar almarhum, saya sendiri, ada Bu Tini yang dari Mojokerto itu ada. Enggak banyak ngomong, cuman datang ya ini, hati-hatinya diseret mudik ini, keratak. Itu kalau guru dulu. Nah, dari pengalaman itu saya tadi Pak, kemarin itu setelah saya dapat tugas dari Pak Pri, loh ya Allah Gusti, setelah saya baca, kok tak mengenai awakku dewe, itu. Tetapi itu di luar iman, karena dituntut oleh tugas dan tanggung jawab. Gitu. Nah, ini tadi ya Pak Pri sebelum mengirimkan tugas sama saya itu janjian sama adik saya. Hari ini balesi lamaran. Gitu. Aku gak iso nek esuk. Gitu. Tapi sebelum saya sampaikan itu, karena Pak Pri belum memberi tugas, ya aku tak budalono jam-jam 09.00. Ternyata setelah itu Pak Pri memberi tugas. Wah, saya ales iku dikira aku iku gak tanggung jawab, karena ini adalah perintah dari Gusti Tuhan. Gitu. Akhirnya saya telepon, aku gak iso nek esuk. Ya apa nek sore? Ya wis tanteni. Lah saya satu-satunya saudara yang paling tua. Kakak saya 2 sudah meninggal, jadi tinggal saya yang paling tua. Tuh. Sehingga terpaksa saya acara itu saya undur. Di sana juga mau saya ditunggu. Ya wis bengi ae budal. Nah ini karena apa? Karena panggilan Tuhan. Saya kan pernah matur datang panjenengan, kalau saya tidak datang, sepertinya saya punya utang. Ini tadi juga gitu, anak saya nanya, Bu sampean pun gak nderek kebaktian ngono ya apa ya? Aku kulo diutang dari mana? Jadi hal semacam ini mudah-mudahan saja pikiran yang seperti itu terjadi terus pada diri saya maupun penjenengan itu. Nah, kemarin itu ada itu dari Pak Pri Ibrani atau apa itu satu. Pokoknya intinya tidak boleh meninggalkan persekutuan ya, persekutuan kebaktian kapanpun.
Ya, padahal saya itu kalau siangnya seperti ini, kemarin itu dari Pak Janji, tiba di rumah itu kaki saya ini seperti orang kram. Malamnya mau berangkat, nyeret gitu sikilku. Katanya cucu saya, Bu, Mbak, tambah tak tinggal Mbak sama saya ngurusin nyeret. Kon itu setan tak, aku gak oleh budak. Lu gak oleh, aku lu sakno ndelok sampean. Nah itu untuk semacam itu bukan kesengajaan dari saya pribadi, memang situasi yang tidak mengizinkan karena kalau orang itu sudah kena kaki sama punggung seperti saya itu bangkean. Aduh minta ampun kalau jalan. Nyinting nggak karu-karuan. Nah, itu juga perlu saya sampaikan di sini. Nah, bukan berarti saya itu egois atau menangnya sendiri karena alasan, bukan. Sapa sih gelem nglakoni ngene lah gitu. Selagi saya masih bisa, saya akan berangkat. Itu apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan perlu diketahui juga atau apa yang dikehendaki di firman itu setelah ikut Tuhan Yesus, diri saya itu agak berubah. Sing mange ku sok brak sekarang itu ya agak kalem menurut saya. Nah, menurut panjenengan boten nggih. Nyembangkaken. Kalau menurut saya pribadi, saya sudah banyak berubah. Menanggapi sesuatu dengan lapang dada. Memangnya harus gitu. Karena sudah ngunduri tua katanya gitu. Mungkin dari pengalaman bapak-bapak atau ibu bisa diteruskan. Yang demikian itu tadi apa yang saya sampaikan, karena di sini setiap kalimat itu sudah jelas. Saya hanya mengulas sedikit karena yang ada hubungan dengan pribadi saya yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan dari 1 Timotius itu koyok-koyoke untuk awakku dhewe, begitulah. Matur nuwun. Mangkaken monggo sing nanggapi. Oke, selanjutnya Pak Pri, monggo. Matur suwun. Saya cuma sedikit ini sebuah lagu. Ucapkan syukur pada Tuhan. Amin. Nggih, monggo Pak Nong. Selanjutnya. Monggo niki muji renungan sing Pak. Kanan. Diringi apa? Gitar 50. nomor 50. Aman Pak. Yesus serahkan. Ampun. Ampun. Cek ngenteni gedhe-gedhe iki lho. Sampai namanya. Selalu
badhe kula waos malih ayat yang ketiga menika. Ayat yang ketiga nggih. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Para sedherek ingkang kinasih, para sedherek persekutuan doa, kula tansah matur nuwun. Dene menapa kala wau pangantar sabda sampun ngrumaosi bilih gesangipun tansah kapranata dening Gusti lan saged ngawonten saged ngawonaken masalah keluarga wonten ingkang penting sangat kabanding persekutuan doa. Cuma wong pira sih? Wong 8. Isine apa persekutuan Yesus ngono. Tapi masalah yang diajarkan oleh Tuhan itu penting sekali. Harus membahas firman. Dan tadi pembukaan firman tadi sebetulnya saya itu takut dan opo. Saya memberi istilah kekebalan iman datang pembawa firman semuanya aja. Meskipun dibaca, didoakan, amin, itu sudah terima kasih Tuhan. Ya. Apalagi bisa membaca sedikit, memberi komentar sedikit, istilahnya memberi kesaksian pribadinya sendiri sedikit, Tuhan memberi yaitu anugerah dan Tuhan memberkati dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Amin. Matur nuwun. Kula badhe maos nginggile. Ayat yang 12 nggih, badhe kula maos. Sampun. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Titik ta? Lho, kraos ta? Nggih. Nggih. Kula waca genah-genah mawon soalnya kula pun tuwek nek krungu mantep. Karena Ia menganggap aku setia, nggih. Menganggap aku setia. Setia niku mengikuti. Istilahnya Bu R muridnya sosok dijerek. Karena apa? Setia, jangan sampai murid saya itu jatuh. Tapi akhirnya kenapa? Memberi kehormatan sangat tentang BRI. Ditonton. Iki biyen sing nulung aku sakwise aku didadekno murid lan digulawen tas sekolahan senajan dijewer. Saiki aku dadi satpam iso ngopeni anak teko apa jasane. Lah niku. Nah kita itu karena kita setia kepada Gusti Yesus, setia datang Tuhan, kita harus menindak atau melakukan segala hal apa yang diperintahkan Yesus. Contoh gimana? Berat kula. Rikala adik kula kritis, istilah cara ngoten sekarat lah, wonten rumah sakit. Wonten pendhita Nono kali Ibu Titus kalian Mbak Reto kali kula. Nah kula ngoten. Toh, pendhita. Nggih. Ya apa sampeyan iki? Wadah putuku, wadah. Niki pendhamen gereja. Apa itu terserah. Kamu sudah jadi pendeta. Kamu abot istilahnya orang tua atau abot Gusti Yesus. Itu dalam pikiran tuh nggak konsen atau nggak itu stres, bingung lah. Dia istilah ngerimati jemaat yang begitu besar dan ibu wis kritis. Akhirnya Tuhan memanggil besoknya. Loh, lo tinggal mantu ngoten akhirnya kok dhek kroso dadi abot. Kemungkinan besar itu sudah ditugaskan di jemaat majelis PHMC itu kan akhirnya besoknya itu orang tuanya itu meninggal, bisa menunggunya. Itulah kasih sayang kepada Tuhan. Boto ya apa dulu deh sama kate lamaran loh. Cek gelem ngopeni kula panjenengan. Anake opahe terus pundi? Kita lihat nanti opanya. Jadi
saya memberi istilah ndak bukan aja, kita memberi istilah nasihat pada diri kita pribadi atau kita semuanya. Monggo sampun abot lan sampun istilah Rasulullah Gusti mesti setia wonten ing kita sedaya. Pramila karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadamu. Pancen pelayan Gusti niku alasan langkung-langkung ing ngriki dados persekutuan do sampun kantos pas giring sumelang. Dados kita sansaya maju sansaya marep Tuhan mesti memberkati kita semua. Amin. Lantaran kita sampun ceklek sampun istilah apa kok sing persekutuan tambah tinggi tambah atur. Kita tidak usah khawatir. Kita manusia yang lumrah, manusia yang bodoh, manusia yang istilahnya banyak dosa, banyak segalanya. Tapi Tuhan selalu mengatur kita. Jadi persekutuan doa kita, kalau diberi istilah mandat, istilah membawa firman, monggo kita terima. Ya dibaca, mau dibaca, ya didoa, amin, sudah titik, tidak masalah. Nanti dirasakan bersama. Itu poinnya. Jangan kita takut. Jangan terus istilahnya kita itu jaluk sepuro. Tidak boleh kita pembawa firman itu minta maaf kepada hamba-hambanya Tuhan. Kita sebagai pengantar pangandikan Gusti, kita diwajibkan kita seperti Tuhan memberi perintah kepada kita. Amin saudara. Amin. Matur nuwun kotal-kotal akan nunggu. Apa ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya 13. dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang di luar Ya iman. itu di luar itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang Rasul Paulus itu dicanangkan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil di luar orang Israel, yaitu di luar daerah Israel. Mari kita lihat pada rasul-rasul yang 12 itu yang tidak pernah keluar seperti Rasul Paulus. Ya. Memang Paulus itu dicanangkan oleh Tuhan itu mengabarkan di luar bangsa Yahudi. Tanpa Rasul Paulus kita tidak kenal Yesus karena tidak ada yang Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini keluar pulau-pulau yang kecil, pulau besar itu semua itu didatangi oleh Rasul Paulus. Ya, setelah datang di salah satu tempat, di situ mesti mencari rumah ibadah orang Yahudi, karena rumah ibadah orang Yahudi itu ada di mana-mana dan yang dijadikan tolak ukur adalah hukum Taurat itu, di 10 hukum Taurat itu. Nah di sini Rasul Paulus menemukan tempat ibadah di daerah Yunani. Ini kan di Yunani, di suatu tempat yang terpencil kecil. Nah di situ ada seorang yang percaya kepada Taurat, yaitu yang laki-laki itu orang Yahudi, yang perempuan itu keturunan orang Yunani, mempunyai anak Timotius itu. Nah, akhirnya setelah dididik dan sebagainya, akhirnya satu keluarga itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan di Alkitab, di para nabi itu. Akhirnya percaya dan baptis, termasuk yaitu anaknya yaitu Timotius itu. Semoga Timotius itu anak kesayangan oleh Rasul Paulus, jadi kemana-mana pasti diajak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita tahu bahwa
Paulus itu siapa? Di sini dijelaskan bahwa seorang yang ganas memang itu keturunan orang Farisi. Jadi siapa yang tidak melakukan hukum Taurat secara penuh itu mesti dimusuhi. Ya termasuk pada waktu pembunuhan Stefanus itu kan juga Paulus ada di situ, ada di situ mengetahui bahwa Stefanus itu dilempari batu karena percaya kepada Yesus itu ada. Bahkan menurut sejarah itu kan meminta surat kuasa ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu. Akhirnya Tuhan memanggil dan maka di sini mengakui bahwa saya seorang yang menghujat dan bejat, namun dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebesar dosa apapun manusia itu kalau mengakui di hadapan Tuhan dan berserah, Tuhan pasti mengampuni. Itu kunci. Jadi Tuhan pasti mengampuni. Maka Rasul Paulus merasa disayang oleh Tuhan karena dia itu berpegang teguh untuk menyampaikan firman-Nya, perintahnya yaitu untuk mengabarkan kabar keselamatan, yaitu Yesus adalah Mesias yang telah difirmankan di dalam kitab suci. Maka orang Kristen yang pertama, ada jemaat yang pertama itu tidak di Israel, di daerah Yunani. Jadi orang ada gereja pertama, ada perkumpulan orang Kristen dinamakan gereja itu di daerah Yunani. Ini kemarin saya waktu dikunjungi stase yang sekarang ini di sini, Pak Tri. Mas Yuda. Pak Yuda, itu saya sampaikan, iya Pak Dandi betul. Jadi orang Kristen pertama itu adalah di Yunani, di daerah pulau yang terkecil yang tempatnya ini. Akhirnya tuh pindah, akhirnya yang paling lama yaitu di Roma. Nah, pusat dunia orang-orang yang percaya itu di Roma. Sekarang kan kebelakangnya kan orang Kristen kan di Roma. Jadi kuncinya apa yang disampaikan Pak Saryono, Bapak Sarakan UR tadi betul bahwa sebesar apapun dosa kita itu diakui di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Nah, satu dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Itu tidak ada bisa diampuni. Tapi dosa apapun pasti diampuni. Termasuk semua itu mempunyai sejarah, sejarah yang hitam. Termasuk saya itu sejarah hitam luar biasa. Jadi di antara yang hadir di sini yang paling sejarah hitam itu saya. Jadi saya bersyukur dipanggil Tuhan untuk percaya kepadanya dan dikasihnya oleh Tuhan. Jadi mudah-mudahan firman yang kita dengarkan tadi itu yang dibawakan UR itu firman sejarah mungkin seperti itu memang tetap ingat kepada gurunya. Saya waktu di SR itu waktu sekolah rakyat bukan SD, belum ada SD tahun 56, 57 itu saya kan pernah ngomong sama guru yang paling saya kenang itu dua, yaitu Pak Ngari, rumahnya itu katanya di Mojosari, dan Pak Tris. Pak Tris itu rumahnya Gudo, Domang. Itu saya pernah yang Nusewu ini sedikit saja, pernah saya kampanye ke sana, itu di sebelah rumahnya di daerah itu, terus saya tanya pada, loh, iya Pak Janji, Pak Tris itu rumahnya sini, kalau dulu rumah dari sana betul, tapi sudah situ. Almarhum. Sekarang tinggal anak-anaknya.
rencananya kan saya mampir. Ya betul. Ya Pak Tris ya di sini itu guru. Orangnya agak pendek tapi orangnya itu lemah lembut. Jadi apa ya, orangnya itu sabar gitu loh, sabar, enak kalau mengajar. Jadi apa ya, dikenang oleh tetap menghormati kepada guru yang betul-betul apa yang berjasa, terus selalu mengingatkan. Pak Tris itu kalau mengingatkan tuh halus, enak. Pak Ngari juga begitu enak. Berbeda dengan Pak Sur. Pak Sur itu rumahnya itu di daerah Berangkas itu keras itu kalau mengingatkan. Menurut saya paling dibenci oleh 16 murid. Dulu tidak pernah banyak, 16, 20 muridnya.